Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri yang menonton tayang ini, kami tadi sudah selesai melakukan rapat konsolidasi dengan beberapa elemen-elemen selain daripada Poros Buruh. Hari ini kami dari Poros Buruh untuk Perubahan akan menyatakan sikap terkait masalah Pilpres curang 2024. Karena ini sangat meresahkan kita semua sebagai rakyat Indonesia, mencederai demokrasi kita, juga sangat dari sisi kaum buruh sendiri sangat kecewa dengan hasil Pilpres 2024. Maka dengan ini saya persilakan kepada Sekretaris Poros Buruh Pusat untuk membacakan siaran pers Poros Buruh untuk Perubahan, kemudian nanti dilanjut bersamaan dengan bergantian dengan Bu Narti dan Pak Rudi Habedaman. Itu Pak Joko, saya persilakan Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Siaran pers yang terhormat kawan-kawan semuanya, Poros Buruh menolak Pilpres curang. Pemungutan suara telah dilakukan dan menurut hitung cepat quick count, paslon 02 saat ini mengungguli dua paslon lainnya dan sudah dianggap akan menjadi pemenang dalam satu putaran karena sudah di atas 50% plus 1 dan menang di 20 provinsi. Bagaimana perhitungan KPU? Kita masih harus menunggu 35 hari ke depan sesuai dengan undang-undang. Antara perhitungan quick count dengan perhitungan KPU ada rentang waktu yang cukup lama. Sekarang seolah-olah quick count lah yang menentukan pemenang Pilpres. Padahal undang-undang menyatakan bahwa penentuan pemenang adalah KPU melalui perhitungan manual. Hal ini seharusnya menjadi perhatian negara. Karena jika dibiarkan quick count tanpa aturan, sangat dimungkinkan dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi suara dengan cara dibuat opini melalui quick count bahwa jenjang penghitungan yang berliku-liku sangat dimungkinkan di tengah perjalanan dirubah sesuai dengan hasil quick count. Dan semua orang sudah maklum bahwa Pilpres di Indonesia dari Pilpres ke Pilpres selalu ada kecurangan, sebagaimana di negara berkembang di dunia yang Pilpresnya 80% penuh dengan kecurangan. Selanjutnya benar Islam. Kita semua tahu bahwa lembaga penyelenggara quick count adalah juga lembaga-lembaga yang sering mengadakan survei, dan banyak lembaga survei yang dibayar oleh paslon tertentu untuk mendongkrak elektabilitas atau survei abal-abal atau melacurkan dirinya demi cuan. Oleh karena itu, di negara berkembang seperti Indonesia yang tidak peduli dengan etika atau kehormatan, harus ada undang-undang khusus tentang lembaga survei khususnya dalam Pilpres maupun Pilkada, karena Pilpres ataupun Pilkada akan sangat menentukan masa depan bangsa. Jangan sampai bangsa ini dikuasai oleh bajingan-bajingan tolol yang merampok uang rakyat dan digunakan untuk menipu rakyat yang pendidikannya masih rendah dan mudah dininabobokan oleh beberapa kilogram beras dan uang 100 sampai 300 ribu rupiah, yang itu pun diambil dari uang negara, baik melalui APBN atau hasil korupsi uang negara atau hasil manipulasi sumber daya alam yang sebagiannya untuk menyuap rakyat. Kemudian para oknum tersebut memoles dirinya, salah satunya melalui lembaga survei. Bisa jadi juga mempersiapkan manipulasi kecurangan melalui lembaga quick count, lalu KPU menyesuaikan dengan hasil quick count tersebut. Sebelum pencoblosan dilakukan dari beberapa media yang kami amati,
Ternyata paslon 02 telah tahu hasilnya, yaitu sampai 58%. Sehingga apa yang dijelaskan di dalam Dirtiput ternyata terbukti, yaitu kemenangan yang direncanakan jauh hari sebelumnya secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Itulah yang memenangkan paslon 02. Dilanjutkan Bung Rudi. Ya. Berikut beberapa contoh persiapan dan perencanaan kejahatan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 1. Bahwa manipulasi peraturan perundangan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2023 untuk meloloskan salah satu paslon. Manipulasi itu membuat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa komisioner KPU juga mendapatkan sanksi etik dari DKPP karena menerima pendaftaran salah satu capres dan cawapres dengan menggunakan PKPU yang belum direvisi, yaitu syarat usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Motifnya sama, yaitu untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres paslon 02. Bahkan Ketua KPU telah mendapatkan sanksi sampai 3 kali dengan kategori peringatan keras terakhir. 3. Bahwa selain pelanggaran etika, pelaksanaan Pilpres 2024 juga diwarnai pelanggaran norma dan asas pemerintahan umum yang baik, berupa ketidaknetralan aparatur penyelenggara negara, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Menteri, pejabat kepala daerah, ASN, kepala desa, hingga aparat penegak hukum. Ketidaknetralan itu memiliki kecenderungan pola yang sama, yaitu mengarahkan dan memenangkan paslon 02. 4. Bahwa ketidaknetralan pejabat negara dan aparatur sipil negara tergambar dengan nyata dari statement Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan Presiden boleh berpolitik dan boleh memihak dalam kontestasi Pilpres. Selain itu, potret ketidaknetralan para penyelenggara negara terkonfirmasi dari pengerahan sumber daya negara agar menang satu putaran melalui A. Penggunaan anggaran negara melalui penyaluran bansos yang disertai dengan ajakan untuk memilih paslon 02. B. Keterlibatan aparat penegak hukum untuk memantau petugas KPPS dan PPK. Misalnya, aparat penegak hukum meminta ikut masuk dalam WhatsApp grup KPPS dan meminta data nomor para PPK, seperti surat Polres Cimahi yang meminta data KPPS. C. Keterlibatan para kepala desa untuk memenangkan paslon 02 dengan berbagai modus dan intimidasi berupa ancaman pidana dalam penggunaan dana desa. Bahwa skenario berikutnya untuk memuluskan jalan kemenangan satu putaran dilakukan dengan modus pengerahan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon 02 melalui cara di desa-desa yang minim pengawasan. Kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS dengan memberi imbalan uang, sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk paslon 02. B. Di kawasan yang pengawasannya relatif baik, kecurangan dilakukan dengan melakukan money politik yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan. C. Potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan
berbagai modus, misalnya memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih penggelembungan atau pengurangan suara dan sebagainya. 6. Bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count dan exit poll yang memenangkan paslon 02, sementara pada saat yang sama proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini merupakan upaya untuk mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat serta menggiring opini publik bahwa pemenang Pilpres adalah paslon 02. 7. Bahwa input data Sirekap KPU terjadi penggelembungan suara yang luar biasa atas paslon 02 yang jumlahnya melebihi DPT di TPS. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Poros Buruh untuk Perubahan menyatakan menolak keras Pilpres curang 2024. Demikian siaran pers ini kami sampaikan. Atas kerjasama dan dimuatnya siaran pers ini kami ucapkan terima kasih.